Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunengsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Baik, langsung saja. Sebelum kita memaparkan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, maka kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang udah kenal kok gak sayang-sayang. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kelompok kami terdiri menjadi 3 orang. Yaitu yang pertama ada Arsyada Azza Fadhila Bardi dengan NIM 22090411 dan untuk yang kedua yaitu di sini ada Siti Nadila dengan NIM 22066660 dan di sini yang terakhir yaitu ada Siva Dewi Syairani Sihaloho dengan NIM 22033889. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arsyada Azza Fadila Bardi. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai landasan empiris pendidikan, apa itu empiris? Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yakni empiria yang artinya coba-coba atau pengalaman. Empiris merupakan ilmu yang bertitik tolak pada peristiwa atau kejadian nyata yang didapat melalui penelitian, pengamatan, ataupun eksperimen yang telah dilakukan. Pengertian landasan empiris pendidikan. Landasan empiris pendidikan adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Manfaat mempelajari landasan empiris pendidikan. Yang pertama, memperluas fakta-fakta pendidikan secara empiris. Yang kedua, memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana pendidikan dimulai. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Jenis-jenis landasan empiris pendidikan. Yang pertama, landasan antropologis pendidikan. Landasan antropologis pendidikan yang merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan yakni seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang keempat, landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan adalah seperangkat konsep atau praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang lebih terarah ke masa depan. Yang kelima, landasan ekonomis pendidikan. Landasan ekonomis pendidikan yakni seperangkat konsep ekonomi yang dapat dijadikan sebagai asumsi untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, untuk pembahasan materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Siva Dewi Syairani Sihaloho. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai landasan empiris penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jenjang sekolah dasar. Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung selama 6 tahun
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk peserta didik di seluruh Indonesia dengan maksud dan tujuan agar anak Indonesia menjadi seorang individu yang berkarakter baik, cerdas, berbudi pekerti, mandiri, mempersiapkan anak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama atau SMP, dan lain sebagainya. Landasan empiris menjadi titik pangkal pada pelaksanaan praktik pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional termasuk sekolah dasar. Landasan empiris juga dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Cukup sekian, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Untuk pematerian selanjutnya, yaitu pematerian yang ketiga atau yang terakhir ini, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Siti Nadila. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan empiris dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait, terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun sistem pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, fungsi dari sistem pendidikan nasional ini yaitu yang pertama, sebagai sumber daya pendidik profesional, yang kedua, sebagai konsepsional mutu pendidikan nasional, dan yang ketiga, sebagai pembentukan karakter bangsa. Nah, di sini juga ada landasan empiris memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Di antaranya, yang pertama, praktik pendidikan, yang kedua, operasional pendidikan, yang ketiga, pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, memberikan strategi dalam memecahkan masalah. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.